Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Hello, Halo, the glory of the Lord. kemuliaan Allah. Let us read again Revelation 1, 5, and 6. Mari kita baca kembali firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. So this revelation is coming to us from Jesus Christ. Saudara, pewahyuan ini datang bagi kita dari Yesus Kristus. He is the faithful witness, Yesuslah saksi yang setia. and He is the first begotten of the dead, Dan Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. and the prince of the kings of the earth. Dan Dialah yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. So it's unto Him that the glory returns. Maka hanya bagi Dialah, bagi Yesus Kristus segala kemuliaan. If you've received Him as your Lord and Savior, you know of His great love. Saudara, jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau pasti sudah mengerti dan mengalami akan kasih-Nya yang besar. And you have been washed from your sins. Dan engkau, saudara, di saat engkau menerima Yesus, dosa-dosamu sudah dibasuh, dibersihkan darimu. By His own blood. Saudara, kita dibasuh dari dosa-dosa kita oleh darah Yesus sendiri. And He has made us the kings and priests unto God and His Father. Dan Yesus sudah menjadikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapanya. So to Him all the glory goes. Maka hanya bagi Dialah, hanya bagi Yesus segala kemuliaan kita berikan. Unto Jesus Christ, the Lamb of God. Bagi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. John proclaimed the Lamb of God in John 1:29. Yohanes memproklamasikan Sang Anak Domba Allah ini di dalam Yohanes 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. And verse 36. Dan juga di dalam ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, lihatlah Anak Domba Allah. John was chosen to proclaim the Lamb of God. Yohanes terpilih untuk memproklamasikan, menyatakan Sang Anak Domba Allah. John came before Jesus to prepare the way for Jesus. Yohanes datang sebelum Yesus karena Yohanes itu harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. John said he was only a voice crying in the wind. Yohanes sendiri berkata, bersaksi bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Prepare the way of the Lord. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. So the way of the Lord has to be prepared before the Lord can come. Jadi saudara, jalan itu harus dipersiapkan sebelum kedatangan Tuhan. That's the way it was when Jesus first came to this earth. Itulah cara atau jalan di mana Yesus pertama kali dia datang ke muka bumi ini. And that's the way it is now as we're preparing for Jesus to come back to this earth. Dan juga jalan sementara dipersiapkan karena Yesus akan datang kedua kali. Jadi harus dipersiapkan jalan untuk kedatangannya yang kedua kali. So our hearts need to be ready for the second coming. Maka saudara, hati kita harus betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. You need to make sure that you have met Jesus as your Lord.
Maka saudara, Anda harus betul-betul memastikan dirimu sudah menerima sepenuhnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. and that your sins have been washed away. Anda harus punya keyakinan yang pasti bahwa segala dosa-dosamu sudah dibersihkan, sudah dibasuh. And it really doesn't matter what you have done in the past. Tidak peduli, jadi sudah tidak lagi melihat akan apa yang Anda lakukan di masa lalumu, tidak melihat kepada latar belakang masa lalumu lagi, saudara. Because Jesus has died for every sin that's ever been committed. Karena Yesus telah mati bagi segala dosa-dosa, semuanya, segala dosa-dosa yang kita lakukan, Yesus sudah mati untuk semuanya itu. You realize what kind of a salvation that we have received. Saudara, sadarilah seperti apa keselamatan yang sudah kita terima ini. It is luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. The glory goes unto the Lamb of God, Kemuliaan bagi Sang Anak Domba Allah, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. We're going to look at the word glory. Saudara, kita akan belajar tentang kata glory, kemuliaan. In the Greek word, it's doxa. Dalam bahasa Yunani, kemuliaan atau glory itu disebut doxa. It originally meant an opinion that one had. Pada mulanya kata doxa ini itu artinya pendapat yang dipegang atau dianut oleh seseorang. But then it began to mean a reputation. Tetapi selanjutnya ada perkembangan pengertian dari kata ini. Kata ini dipakai kemudian sebagai suatu reputasi atau nama baik seseorang. Or an esteem given to a person. Atau suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang. It progressed to mean honor or glory given to people and nations and individuals. Tetapi kemudian pengertian kata ini berkembang dan terus berkembang sampai kepada pengertian kemuliaan itu artinya suatu kehormatan ya, yang diberikan kepada seseorang, kepada satu individu atau kepada suatu bangsa. When someone has achieved an outstanding award or they've done something outstanding, they are honored. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, dia ada pencapaian yang luar biasa, ada prestasi yang dia hasilkan. Orang-orang seperti itu kemudian mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghormatan. So the first time Jesus' glory was seen on earth was in the book of John chapter 2. Saudaraku, kemuliaan Yesus yang pertama kali terlihat, yang pertama kali diwujud nyatakan itu kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua. And what was happening here is there was a wedding taking place. Di dalam Yohanes pasal 2 kita melihat di situ ada satu peristiwa pernikahan, perkawinan. And they ran out of wine. Mereka kehabisan anggur di pesta pernikahan itu, saudara. Now, in the Middle East, wine is used on a daily basis. Saudaraku, budaya Timur Tengah, anggur itu mereka pergunakan untuk setiap kebutuhan yang mendasar. So, if they didn't have enough wine to feed the people, it was a great shame. Jadi, saudaraku, mereka mempergunakan anggur itu hari lepas hari. Jadi kalau mereka sampai kehabisan anggur, itu hal yang memalukan, aib buat mereka, saudara. And Jesus' mother realized this. Dan di dalam Yohanes pasal 2 itu, Maria ibu Yesus menyadari keadaan yang sementara terjadi, kehabisan anggur. And she wanted Jesus to do something. She felt that we need you to do something supernatural, Jesus. Ibunya Yesus, dia menyadari mereka tuh Yesus harus melakukan sesuatu yang supernatural. So she had a lot of faith, didn't she? Bukankah Maria ibu Yesus memiliki iman yang luar biasa pada waktu peristiwa perkawinan itu, saudara? Jesus really didn't want to do it. Karena pada waktu itu Yesus tidak mau melakukan mujizat pada waktu itu. So Mary went to the servants and said, "You do whatever he tells you to do." Maka Maria ibu Yesus dia pergi kepada pelayan-pelayan yang sementara melayani di pesta perkawinan itu dan dia berkata kepada mereka, lakukan saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan kalian lakukan. And if you have a Bible, you know the story how Jesus turned water into wine.
Nah, saudara, kalau Anda punya Alkitab dan saudara membacanya, saudara pasti tahu betul ya dengan kisah ini bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. He did not do this for his glory. Dan Yesus lakukan ini bagi kemuliaannya. He did this for the sake of the need of the people. Yesus melakukan hal ini oleh karena kebutuhan dan kepentingan orang-orang pada waktu itu. When that wine came out of the water jugs, everyone was in shock. Saudara, ketika sesungguhnya yang ada di dalam tempayan adalah air ya, tetapi ketika mereka menuangkan tempayan-tempayan yang berisi air itu, kemudian yang dituangkan sudah berubah menjadi anggur, orang-orang sangat terkejut pada waktu itu, saudara. In the New Testament, the word doxa means splendor or radiance or majesty. Dan di dalam perjanjian baru kata glory atau kata kemuliaan itu artinya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berupa seperti cahaya yang terang. It's something that was never done before. Yaitu hal-hal yang belum pernah terjadi seperti sebelum-sebelumnya. This was fulfilling the prophecy in Isaiah 40 and verse 5. Hal ini menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 5. Yesaya 40 ayat 5 firman Tuhan berkata, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. You know, when God does miracles, people are shocked, aren't they? Saudara, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, bukankah orang kaget, terkagum-kagum, terheran-heran, saudara? And that is how they encounter God. Dan itu cara bagaimana mereka bertemu dan mengalami Tuhan. I'm sure you have encountered miracles. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semuanya sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidupmu. I know that when we lived in Indonesia, we lived daily with daily miracles. Saya yakin betul karena ketika saya masih tinggal di Indonesia, setiap hari kami mengalami mujizat, saudara, setiap hari. One day my husband was going to a meeting. Satu ketika suami saya pergi ke satu pertemuan ibadah. We lived in Central Java on the mountain. Kami tinggal di Jawa Tengah di daerah pegunungan, saudara. The roads were very narrow at that time. Pada masa itu, saudara, jalannya sempit-sempit, saudara. There was only room for one vehicle. Hanya ada satu jalan itu cuma muat untuk satu kendaraan untuk lewat, saudara. Jadi bayangkan sempitnya jalan itu, saudara. And there the buses were the big vehicles, so they ruled the road. Nah, di jalan-jalan itu yang kebanyakan memakai jalan-jalan itu adalah bus-bus. Jadi kendaraan-kendaraan yang besar. Maka bus-bus lah yang menguasai jalan-jalan, saudara. And my husband had a small van. Nah, suami saya mobilnya kecil saja. He came around a curve, and right in front of him was a bus coming right at him. Ketika suami saya masuk ke tikungan, waduh, tiba-tiba bertemu dengan arah yang berlawanan, datanglah bus yang besar, saudara. Pasti tikungan, saudara. He only had two choices. Cuman punya dua pilihan waktu itu, saudara. Either let the bus hit him, Antara membiarkan itu bus menabrak kendaraannya karena jalan yang sangat sempit, saudara. or turn off the road. Atau berbalik, putar arah. But there was no land there. There was a bridge and there was a creek, a river. Tetapi saudara, tidak ada jalan untuk memutar. Di sampingnya itu, saudara, jurang dan juga ada sungai. Jadi tidak punya jalan untuk bisa muter balik, saudara. So he just turned the wheel and he went off the road. Jadi suami saya pada waktu itu dia biar saja, jalan saja, lanjut. And the next thing he knew, he was on the other side of the river. Hal selanjutnya, suami saya menyadari, wah, saya sudah berada di sisi lain jalan, saudara. Sudah lewat, saudara. The people came running up to him. Orang-orang berlarian menghampiri suami saya. They said, "How did you do that?" Mereka bertanya, wah, itu luar biasa, mustahil sebenarnya ya, karena jalan sempit tidak bisa muter balik. Loh, kok bisa lolos ya sampai ke seberang? It was the angels of the Lord that took that van across the river. Sesungguhnya Tuhan sendirilah lewat malaikatnya, saudara ya. Jadi malaikat Tuhan sendirilah yang menuntun sampai bisa
menyeberang dan sampai ke jalannya yang seberang, saudara. God gives us miracles when we need them. Tuhan memberikan kita mujizat di saat kita sangat membutuhkan mujizat, saudara. He does not do it to entertain us. Saudara, Tuhan memberikan kita mujizat bukan untuk membuat kita terhibur, saudara. And Isaiah 40 verse 5 tells us that the glory or the majesty of the Lord is going to be shown to this world. Karena di dalam Yesaya 40 ayat 5 firman Tuhan mengatakan kemuliaan Tuhan atau kedahsyatan Tuhan itu sendiri akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, seluruh dunia. So get ready for the glory of the Lord. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersiaplah bagi kemuliaan Allah dinyatakan. And it doesn't matter how bad things get. Tidak peduli berapa buruknya keadaan atau situasi yang ada, saudara. Because the greater the trials, the greater the glory. Karena semakin besar pergumulan tantangan yang ada, saudara, semakin besar kemuliaan Tuhan yang disediakan di balik semuanya itu. The second place that the glory is shown is in heaven. Dan tempat yang kedua bagaimana kemuliaan itu dinyatakan yaitu di sorga, saudara. In heaven there's beasts and 24 elders. Di surga ada para makhluk dan ke-24 tua-tua. There's angels. Ada malaikat-malaikat di sana, saudara. And of course, there's the saints that are already there. Dan tentu saja ada juga orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah ada di sorga. So can you read for me Revelation 4, verse 9 through 12? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dalam bahasa Inggris puji-pujian dipakai kata glory atau kemuliaan ya, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian." Sekali lagi dalam bahasa Inggris dipergunakan kata glory atau kemuliaan, dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Revelation 5, 11 and 12. Wahyu 5 berkata demikian dalam ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. So we are going to be spending eternity praising the Lamb of God. Saudaraku, kita akan berada di dalam kekekalan yang selama-lamanya memuji-muji Tuhan. Because the Lamb of God is worthy to receive all the praise. Karena sang anak domba Allah hanya Dia saja yang layak menerima segala puji-pujian. And the honor. Dan kehormatan. And the power. Dan segala kuasa. There is so much power when we begin to speak the praises of God with a loud voice. Saudara, ada begitu banyak kuasa yang akan dinyatakan di saat kita membawa begitu besar puji-pujian, di saat kita menaikkan dengan suara yang nyaring puji-pujian bagi Tuhan kita. It's time for you to join with heaven in praising God. Saudara, sudah saatnya bagi Anda, mari kita bergabung untuk memuji menyembah Tuhan kita. When you start focusing on the Lamb and giving Him the power and riches and wisdom and strength, honor and glory and blessing, you soon forget about your problems. Sudah di saat Anda mulai fokus untuk memberikan segala kuasa, kemuliaan, pujian, hormat, sembah kepada Tuhan, sesungguhnya Anda tidak akan lagi berpikir masalah-masalah Anda. Di saat Anda mulai fokus menyembah dan memuliakan Tuhan. And you open the heavens. Pintu surga itu Dia terbuka bagi kita. And you bring the help of heaven to yourself. Sehingga Anda sendiri yang menarik pertolongan surga untuk datang kepada Anda. So don't think you are helpless.
Saudara jangan pernah berpikir Anda tidak berdaya dan tanpa pertolongan. You start worshiping the Lamb. Saudara mulailah menyembah Sang Anak Domba Allah. You start giving him all thanks and honor and glory. Saudara mulailah Anda untuk mempersembahkan segala syukurmu dan kemuliaan bagi Tuhan. And witness to others, telling them what Jesus has done for you. Dan saudara bersaksilah kepada orang lain, sampaikanlah kepada mereka tentang karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. And the more you do that, the freer you are going to become. Semakin sering saudara melakukan hal-hal seperti itu, saudara, Anda semakin lebih dibebaskan dan dilepaskan. Because God wants us to live above this earth. Karena Tuhan rindu kita menjalani hidup yang melebihi dari apa yang kita jalani di muka bumi ini, saudara. And its troubles. Yaitu segala kesulitan-kesulitan. Tuhan rindu kita hidup melebihi dari segala kesulitan-kesulitan kita di muka bumi ini. We're going to read 2 more scriptures. Kita akan baca 2 ayat lagi, saudara. Revelation 5:13 and 14. Di dalam Wahyu 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. This is tremendous. Hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Every creature, every created thing is praising God. Segala makhluk, semua yang diciptakan menyembah Tuhan. In heaven, Di surga, on the earth, di bumi, under the earth, di bawah bumi, in the sea, di laut. they are all blessing God. Semua memuji, menyembah, memberkati Tuhan. So when you hear things that are not honoring God, turn away from it. Jadi saudara, di saat telingamu mendengar hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, tinggalkan semuanya itu, abaikan semuanya itu, saudara. Have nothing to do with it. Jangan terlibat dengan hal-hal itu, saudara. Enter into God's kingdom now. Masuklah di dalam kerajaan Allah sekarang, saudara. That is done through praising Him. Dan semuanya itu bisa terjadi, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Lift up His name. Tinggikanlah nama Tuhan. Bow before the Lamb daily. Sujudlah dan menyembah kepada Sang Anak Domba Allah itu setiap hari, saudara. Give Him your heart. Berikanlah hatimu kepadanya. Let that Lamb of God sit on the throne of your heart. Dan biarkanlah Sang Anak Domba Allah itu duduk di takhta hatimu. A couple years ago, the Lord challenged me with that. Beberapa tahun yang lalu Tuhan sendiri memberikan tantangan ini kepada saya. I was going through trials. Pada waktu itu saya sedang bergumul dalam saya mengalami pengujian. And the Lord said to me, "Who is sitting on the throne of your heart?" Tuhan bertanya kepada saya, siapakah yang sementara duduk dalam takhta hatimu saat ini? Will you let the King sit on his throne in your heart? Apakah engkau mengizinkan sang raja itu, raja di atas segala raja yang duduk di dalam takhta hatimu? Will you give him your will? Akankah engkau menyerahkan segala keinginanmu kepadanya? When you do that, you are free from yourself. Kalau engkau melakukan hal-hal itu, maka engkau akan terbebas dari dirimu sendiri. And God is free to work all things together for good to those who love the Lord. Sehingga Tuhan itu dia bisa dengan bebas melakukan segala sesuatu hal-hal yang baik bagi kemuliaan namanya. Sometimes God wants to do very great things in us and through us. Terkadang Tuhan rindu melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kita dan melalui kita, saudara. But He cannot because we are sitting on that throne in our heart.
Tetapi Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa, saudara? Karena diri kita sendirilah yang duduk atau yang memerintah di dalam takhta hati kita, bukan Tuhan. Jesus never comes where he's not invited. Tuhan tidak akan pernah datang kalau dia tidak diundang, saudara. You have to invite him to sit on the throne of your heart. Saudara, Anda harus mengundang Tuhan Yesus untuk duduk di dalam hatimu, di dalam takhta hatimu. Let us pray. Mari kita berdoa. Our wonderful Father in heaven, Bapa kami di surga, Engkau yang Allah yang luar biasa. we rejoice today that we can know Jesus as our Lord and Savior. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. And we worship him because he is the Lamb of God. Dan kami menyembah Engkau ya anak domba Allah, sebab Engkau anak domba Allah. And he has taken away the sin of the world. Dan karena Engkau yang sudah mengambil segala dosa-dosa di dunia ini. And we can never ever thank you enough for that. Dan ucapan syukur kami pun tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, Tuhan. So today I invite you into my heart. Maka hari ini Tuhan, kami undang Engkau masuklah dalam hati kami. I say, please come and sit on the throne of my heart. Mari Tuhan, masuklah dan duduklah di dalam takhta hati kami. It's no longer my will, but your will. Sehingga bukan lagi kehendak saya, tetapi kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terlaksana. As I desire to be a vessel, a holy that you can use. Dan saya rindu Tuhan untuk Engkau memakai hidupku, menjadikan hidup ini alat-Mu untuk Engkau pakai Tuhan. That your glory can come in my life. Sehingga kemuliaan-Mu ya Tuhan boleh datang dalam hidup saya. And I can experience your supernatural power today. Sehingga hari ini saya boleh mengalami kuasa-Mu yang supernatural. For every problem that is before me. Segala masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Knowing that you will work it for good. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat semuanya itu. If I love you. Dengan mengasihi Engkau. If I serve you. Dan melayani Engkau. And we thank you in Jesus' name. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin, amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Come and let us go up to the mountain of the Lord.